Oke, tidak ada opening ya seperti biasa teman-teman. Jadi untuk kali ini kita bakal lanjut ke PHP OOP dasar 2 ya. Kenapa dibilang masih dasar juga? Karena menurutku sebenarnya sifatnya opsional ya. Nggak perlu dilakukan juga sebetulnya nggak apa-apa sih. Tapi menurutku karena ini konteksnya akan lebih mempermudah teman-teman untuk menjalankan proyeknya atau menyelesaikan proyeknya ya. Jadi menurutku ini juga sebaiknya dimasukin ke ranah PHP OOP dasar gitu loh. Jadi kita bakal tetap pakai istilah OOP dasar 2 ya. Nah, di sini sebelum teman-teman masuk ke materinya, ada bagusnya juga kalau misalkan teman-teman balik ke seri PHP OOP dasar 1 dulu ya. Jadi diperkuat dulu pengetahuan terkait OOP-nya. Nanti setelah itu baru kembali nonton video ini ya. Jadi menurutku sih jangan lompat-lompat tapi balik dulu ke PHP OOP dasar yang pertama. Dan seandainya teman-teman belum pernah menggunakan PHP sama sekali, lebih bagus lagi kalau teman-teman juga balik lagi ke tutorial yang PHP dasar. Ya, jadi kalau memang teman-teman belum punya pengalaman ngoding, jangan langsung nonton tutorial yang ini, tapi balik dulu ke PHP OOP dasar 1 sama PHP dasar. Ya karena kalau nggak tahu dasarnya, itu teman-teman nggak bakal paham sama sekali terkait materi di sini. Jadi sebetulnya balik lagi poinnya ya, ini opsional. Teman-teman mau nonton sampai habis silakan, nggak mau juga silakan ya terserah. Karena memang ini sifatnya nggak harus selalu dilakukan ya, tapi kebanyakan di tempat-tempat kerja biasanya sih melakukan hal ini gitu loh. Jadi nggak ada salahnya teman-teman juga tahu terkait hal ini gitu loh. Oleh karena itu kenapa ini disebutnya PHP OOP dasar 2 ya, karena memang ini masih termasuk hal dasar menurutku ya. Kalau misalkan dirasa kurang pas atau dirasa ini udah nggak bisa dianggap dasar gitu loh, ya tinggal disesuaikan aja lah sama pendapat teman-teman masing-masing ya. Karena memang ini balik lagi ke pendapat masing-masing juga sih. Nah, yang pertama ada MVC ya. Nah, apa itu MVC? Jadi sederhananya kita akan berkenalan dengan apa itu MVC, lalu kemudian akan dikasih contoh sedikit perbedaannya antara bagaimana cara menuliskan atau membuat sebuah struktur folder di dalam project kita itu menggunakan MVC dengan tidak menggunakan MVC ya. Kemudian ada lagi Composer ya. Nanti kita akan berkenalan dengan Composer dan kita akan cari tahu juga cara install Composernya. Kemudian kita akan menggunakan fitur yang paling membantu ya. Kalau misalkan kita sudah masuk ke PHP OOP, Composer Autoload ini bakal ngebantu banget sih. Dia bisa mengurangi beberapa baris kode ya, sehingga kode kita bisa lebih sedikit. Kemudian ada library atau dependency. Kita akan juga berkenalan ya dengan istilah ini. Sebenarnya sih library atau dependency ini jatuhnya sama aja ya. Cuma aku nggak tahu kenapa Composer menggunakan dua kata ini di dalam dokumentasinya gitu. Jadi ya, aku anggap library sama dependency ini sama lah. Lalu kemudian ada packages juga. Kita akan sedikit berkenalan dengan packages. Lalu kemudian kita juga akan masuk ke terkait permasalahan unit test ya. Kemudian kita akan berkenalan juga apa itu unit test. Dan nanti kita juga akan coba pasang library atau dependensi yang bernama PHP unit ya. Jadi nanti kita nggak akan bikin kode dari scratch untuk membuat sebuah PHP unit test atau unit test ya. Kita akan menggunakan PHP unit. Itu akan lebih mempermudah lagi. Kemudian ada yang namanya istilah routing. Apa itu routing? Kita akan coba berkenalan dengan routing ya. Nah, di sini sebetulnya materinya masih belum lengkap ya, karena menurutku memang kita coba pilih-pilih mana yang paling simple lah supaya ini tetap masih masuk ke ranah dasar gitu. Tapi menurutku setelah pertimbangan banyak ya, jadi 2 minggu kemarin itu kita lebih banyak mempertimbangkan materi ya, materi apa yang mau kita masukin ke seri PHP OOP dasar 2 yang lebih fokus ke MVC ini gitu loh. Akhirnya kita sepakat 5 hal ini aja dulu, jadi supaya teman-teman nggak terlalu overwhelming atau terlalu banyak yang perlu dipelajari lah. Ini aja sebetulnya jatuhnya udah banyak ya, masih ada unit test, kemudian ada routing, dan jujur yang mungkin nantinya bakal ribet di bagian unit test dan routing sih, karena itu dua hal yang sebetulnya nggak wajib ada di MVC, tapi itu akan sangat-sangat mempermudah kita dalam bekerja secara tim dengan menggunakan struktur MVC gitu loh. Jadi sebetulnya secara garis besar juga 1-5 ini opsional. Kalian mau nulis PHP OOP menggunakan struktur yang biasa atau struktur sesuai keinginan kalian ya itu fine-fine aja. Tapi kalau ingin mengikuti standar yang biasanya ya, di sini biasanya aku kasih kutip ya, biasanya yang digunakan ya teman-teman lebih baik mencoba 5 hal ini gitu loh. Ada MVC, Composer ya, Composer ini penting banget, kemudian library dan dependency ya, nggak selamanya kita nanti di dalam dunia kerja kita selalu menggunakan atau membuat kode yang dari nol ya. Bisa saja kita menggunakan kode yang sudah pernah dibuat oleh orang dan orang itu memang mengizinkan kita untuk menggunakan kode tersebut gitu loh. Kemudian ada unit test ya, kita mungkin di tutorial nanti atau mungkin nanti di praktek video selanjutnya ya, setelah tutorial ini mungkin kita bakal jarang sekali membuka browser ya, atau mungkin bisa saja kita nggak menggunakan browser sama sekali karena kita sudah mengenal unit test. Dan ini jujur unit test benar-benar suatu hal yang
bakal merubah kebiasaan kita sih kalau misalkan kita benar-benar biasa menggunakan unit test. Kemudian routing juga. Sini routing kita akan coba menggunakan dua cara ya. Yang pertama kita menggunakan cara tradisional, kemudian kita akan coba menggunakan library routing buatan orang ya, library atau dependensi ya. Jadi nanti kita akan coba menggunakan Composer untuk menginstal dependensi routing ya yang ada di internet gitu ya. Sekali lagi, teman-teman harus cobain dulu PHP dasar sama PHP OOP dasar pertama ya. Begitu juga mungkin untuk MySQL nggak perlu ya, karena di sini kita bakal coba fokuskan ke teori dulu ya. Untuk prakteknya, ya karena PHP OOP itu lumayan luas dan lumayan rumit ya. Jadi prakteknya kita coba pisahkan dari teorinya gitu loh. Kalau PHP dasar kan kemarin kita gabung ya, ada sesi ngodingnya, kemudian ada sesi materinya gitu. Kalau sekarang kita coba pisah supaya videonya nggak terlalu panjang, dan diharapkannya teman-teman juga yang nonton tutorial ini juga mencoba sendiri di rumah gitu loh, atau di tempat kalian nonton saat ini gitu loh. Jadi supaya lebih menghemat waktu teman-teman juga ya. Jadi teman-teman cukup nonton video sekali materinya, kemudian teman-teman coba terapkan di proses bisnis atau suatu proses yang ada di dunia nyata gitu loh. Jadi kita mengimplementasikan proses yang ada di dunia nyata ke bahasa pemrograman PHP dengan cara OOP menggunakan struktur MVC. Harapannya seperti itu. Jadi di video ini dijelaskan dulu ya terkait tujuan materi ini ya. Pada dasarnya memang PHP OOP kita pisah sesi ngodingnya supaya nggak terlalu panjang videonya karena memang cukup kompleks dan rumit. Jadi silakan teman-teman praktek setelah menyelesaikan nonton tutorial ini. Kita lanjut ke penjelasan apa itu MVC ya di video selanjutnya.